Kalau diniati ya nggak susah ya. Ya, karena memang niat ibu untuk sembuh ya ibu ya. Nah mungkin nanti setelah kita akan lanjutkan lagi sharing dengan Ibu Asih dan juga Mbak Lia di sini. Sebelumnya kita buka dulu line telepon yang sudah menghubungi kami. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi. Iya, dari siapa di mana? Saya Ibu Nur Hasanah Marantika di Bekasi. Ibu Nur Hasanah, silakan langsung saja mungkin langsung bertanya apa keluhannya kepada Pak Ustadz Fani, silakan. Iya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nur, selamat pagi. Selamat pagi. Iya, saya mempunyai keluhan Ustadz. Pertama itu saya itu lambung sama susah kencing. Lambung dan susah kencing. Kemudian saya ke rumah sakit, itu lambungnya udah mendingan, kencingnya juga udah bisa keluar, tapi sekarang yang dirasakan malah di perut bagian atas kanan. Perut bagian atas kanan, kenapa ibu rasanya? Pernah dideteksi gitu sama yang helper itu, katanya saya kena ginjal sama liver, makanya saya takut. Saya langsung ke rumah sakit, ternyata enggak, jadi cuman infeksi saluran kencing aja Ustadz gitu. Infeksi saluran kencing ya ibu ya. Jadi tapi sekarang mohon maaf ibu, kalau buang air kecil terasa sakit masih? Tidak. Hanya Sekarang yang saya rasakan setiap badan itu buat tertahan gitu, kerasa kesemutan semua gitu, jadi sakit semua badannya gitu. Ibu, mohon maaf, usia ibu berapa sekarang? Sekarang 30 tahun ya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan Pak Ustadz Fani atau sudah cukup? Cukup ya. Baik, terima kasih Ibu Nur sudah menghubungi kami di sini. Semoga mendapatkan solusi ya Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nanti mungkin kita akan bahas pertanyaan dari Ibu Nur, namun sebelumnya ada yang melewat berikut ini. Jadi jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di JAK TV. Acara ini dipersembahkan oleh Halo, saya Num Bramantio. Saya berharap JAK TV sebagai TV lokal bisa kritis, bisa menyuarakan aspirasi masyarakat Jakarta terhadap segala kebijakan-kebijakan yang menyimpang dari apa yang didambakan oleh rakyat Jakarta. JAK TV, My City, My TV. Sadar benar maunya Tuhan belum tentu maunya kita. Begitu, yuk kita saksikan. Tidak ada yang kebetulan. Semangat, senyum, rileks, proses. Saksikan program Tiada Kebetulan bersama saya Nur Cahyadi Kusumo di JAK TV, My City, My TV. Tutup tol, ini kan pasti cepet dong. Ya pemirsa, masih kita tunggu line telepon dari Anda di 0215155151. Namun sebelumnya menjawab dulu pertanyaan dari Ibu Nur tadi yang menderita ada infeksi saluran buang air kecilnya ya, saluran kencingnya. Nah, tadi bagaimana ya Pak? Apakah ini bisa disembuhkan di terapi kalbu dan kira-kira berapa lama dan berapa kali terapi yang dianjurkan?
Iya, terima kasih Mbak Masya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ika ya, Ibu Ika Nur. terima kasih, Ibu Nur ya. Iya. Tadi saya coba lakukan deteksi ya. Jadi yang saya coba lihat ini di sini justru masalah yang dihadapi oleh Ibu Nur bukan di daerah perut, ya, yang dimana katanya Sakit. dibilang sakit lever, sakit ginjal. Saya tidak pikir ada di situ, justru ada di daerah kepala ya Bu ya. Nah, ketegangan di daerah kepala itulah yang menyebabkan reaksi di daerah levernya, asam lambungnya yang naik ya. Jadi asam lambungnya naik, dia ngedesak, nah makanya terasa tidak enak di daerah sekitar empedu sini. Ini karena desakan dari asam lambung akibat tekanan di daerah kepala. Nah, ini juga yang mengakibatkan tadi pada waktu ibu tidur terasa seperti kesemutan ya. Itu karena ada tekanan di daerah kepala. Nah, ini juga yang mengakibatkan timbulnya gejala psikis ya. Psikis, jadi ibu merasa ini badan saya sakit, ini periksa di sini nggak apa-apa, badan saya sakit, ini periksa sini nggak apa-apa. Ini kenapa? Karena tekanan di daerah kepala tadi itu yang mengakibatkan gangguan psikis. Nah, ini biasanya kalau di dalam dunia medis ini disebutnya psikosomatis ya, gangguan psikis. Nah, inilah yang mengakibatkan ibu terasa badannya kurang nyaman di mana-mana. Tapi begitu dilakukan periksa medis, wah, ini ternyata tidak ada apa-apa. Tapi ibu merasa ada sesuatu di badan saya yang tidak enak. Nah, inilah yang saya coba tadi lakukan deteksi, yang permasalahannya ada di daerah kepala. Maka kalau saya boleh kasih saran, yang pertama, hindari sesuatu yang bisa mendatangkan kejenuhan ya, kejenuhan mungkin dengan cara membuat variasi hidup. Kalau misalkan biasanya Senin sampai Sabtu atau Minggu monoton aja ya, coba dirubah, hari Sabtu dan Minggunya dipakai untuk refreshing apa saja ya, atau olahraga, supaya ada variasi agar supaya tidak terjadi kejenuhan. Nah, karena sudah terjadi ketegangan di daerah kepala, saya pikir sebaiknya hindari dulu makanan-makanan yang mengandung kolesterol tinggi, ya, termasuk santan-santan, itu saya pikir sebaiknya dihindari. Nah, kalau memang ibu ada waktu, ya silahkan datang ke terapi kolbu, karena kita mau melakukan terapi di daerah kepala sama di dada tengah, ya, daerah kepala sama dada tengah, dalam rangka supaya psikosomatis atau psikisnya hilang, agar supaya timbul rasa percaya diri lagi terhadap tubuhnya. Karena kalau untuk kasus seperti ibu, ada denyutan urat sedikit aja di kaki, ibu udah merasa, waduh, ini saya sakit apa nih. Nah, ini yang saya pikir perlu untuk dilakukan terapi. Saya pikir demikian tuh Ibu Nur. Iya, semoga Ibu Nur tadi mendapat solusi dari sini ya Ibu ya. Dan apabila Ibu ingin mencatat alamat dari terapi kalbu, silakan langsung saja catat alamatnya di Jalan Utan Kayu Raya nomor 24 Jakarta Timur dengan nomor telepon di 0218582029 atau di 0218500413. Dan insya Allah Ustadz Sony Sutrisna dapat membantu Anda. Tentunya semua itu sekali lagi Pak Ustadz Sony berkat doa ya Pak Ustadz Sony ya, diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan alhamdulillah nih yang Ibu Asi di sini sudah diijabah oleh Allah ya, Ibu ya, sudah yang tadinya istilahnya sedih banget, makan nggak bisa, harus keluar lagi gitu ya Ibu ya, tapi alhamdulillah sekarang terlihat segar sekali hari ini ya. Nah, mungkin ini kita tanya-tanya sama Mbak Lia nih ya, Mbak Lia nih sekarang nih mungkin mengidap suatu penyakit atau bagaimana nih, ada keluhan-keluhan apa dari Mbak Lia sendiri? Keluhannya sih sekarang ini ya sering migrain itu aja sih. Sering migrain itu kepala bagian mana? Sebelah kiri. Sebelah kiri ya, itu sudah terjadi berapa lama Mbak? Udah lama banget sih, cuman saya anggapnya ya cuman pusing biasa, jadi kasih obat, cuman kok makin lama kok makin sering gitu pusingnya gitu. Bukannya istilahnya makin sembuh, jadi aditif kayak nyandu obat terus gitu. Belum obat ya. Nah, mungkin kalau misalkan masalah seperti ini Pak Ustadz Sony, seperti migrain begitu, nah ini bagaimana penyembuhannya, ataukah ini juga harus di terapi di bagian kepala atau bagaimana Pak Ustadz? Ya, sebenarnya ada beberapa cara ya. Bisa juga migrain itu kan diatasi dengan katakanlah dengan obat ya. Cuman ya memang kalau dengan obat itu kan perlu proses, perlu waktu gitu. Nah, ini bedanya dengan terapi kolbu itu, kalau kita kan langsung menuju ke sasarannya. Dimana misalkan di daerah kepala terjadi penyempitan di titik apa? Di titik terkecil dari ion-ion atom gitu. Di situ kita masuk.
Jadi sumber masalah, makanya tidak terlalu lama. Kalau diijabah cepat tuh tidak terlalu lama. Jadi kalau di situ selesai ya selesai gitu. Selesai ya, Pak. Saya pikir sama seperti gini, Mbak Marsha. Kalau misalkan saya atau Mbak Marsha atau para pemirsa pada pagi hari ini katakanlah kita ketusuk bambu kecil aja, tapi kita tidak tahu di mana tempatnya. Itu kan badan kita meriang nggak karu-karuan. Padahal sebenarnya hanya karena kena bambu kecil. Tapi karena kita nggak tahu tempatnya, kita ngeraba-raba. Jangan-jangan di sini nih, jangan-jangan di sini nih. Ya. Padahal kalau kita sudah tahu tempatnya, tinggal dicabutnya, selesai. Betul. Nah inilah kasus migrain itu. Jadi kasus migrain itu kita harus tahu di mana titik masalahnya. Nah di situ kita masuk. Tinggal selesai gitu. Selesai ya Mas tadi. Nah itu ya mungkin harus kita waspadai mulai dari sekarang ya Pak. Kalau misalkan migrain itu kan karena bisa kalau didiamkan begitu saja mungkin bisa berakibat jauh lebih fatal lagi ya Pak Ustaz. Iya, migrain itu kan kalau dibiarkan lama-lama larinya ke vertigo. Dan kalau dalam jangka yang panjang sekali, lama-lama takutnya mengganggu fungsi jantung. Fungsi jantungnya bisa terganggu karena itu kan peredaran darah kita jadi nggak lancar. Jadi tekanan dari jantung lompat ke atas, di sana di atas dihambat. Gitu. Itu yang mengakibatkan si penderita migrain itu biasanya mengalami suatu pusing yang sangat tinggi sekali. Kenapa? Karena tekanan dari jantung masih mau naik, dia nggak boleh namanya di sini. Wah jadi sakit. Nah ini kalau dibiarkan lama-lama takutnya lari ke vertigo, ke stroke, kan seperti itu. Nauzubillah min dzalik, jangan sampai kembali ya. Makanya harus lebih cepat lebih baik untuk segera diatasi. Baik, pemirsa setelah ini nanti kita akan sharing lagi dengan Mbak Lia dan juga Bu Asih di sini dan juga mengenai terapi kalbu bersama Pak Ustadz Sony Sutrisna. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa televisi yang dimuliakan oleh Allah dan berbahagia. Terapi kalbu ditemukan kurang lebih sekitar 12 tahun yang lalu. Kebetulan oleh diri saya sendiri atas izin Allah. Inti daripada kekuatan terapi kalbu semuanya berawal dari kekuatan basmalah atau kekuatan kasih sayang. Pengobatan alternatif terapi kalbu ini tidak mengandung risiko, sehingga alternatif daripada pengobatan ini boleh dikatakan aman dan tidak mengandung unsur musik. Mudah-mudahan apabila ada di antara para pemirsa yang saat ini sedang menderita sakit seperti tadi, boleh mencoba terapi kalbu sebagai salah satu alternatif pengobatan. Selamat mencoba dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, langsung saja kita buka line telepon di sini di 0215155511 dan langsung saja kita buka. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Iya, Ibu dari siapa di mana? Saya Mutia. Ibu Mutia dari Tangerang. Ibu Mutia di Tangerang. Silakan langsung saja Ibu ingin konsultasi langsung dengan Pak Ustadz Sony. Iya, assalamualaikum Pak Ustadz Sony. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya suami kendalanya diabetes. Suami diabetes dari tahun 2004 ya, itu mulainya. Nah sekarang ini pengobatannya masih herbal gitu, ke dokter saraf gitu. Tapi
masih ada luka-luka gitu di kakinya. Di kaki ya? Sudah menghitam atau masih merah? Sudah membaik dari tahun 2004 itu gitu. Nah, tapi masih ada ya? Gulanya itu masih tinggi gitu ya. Berapa Ibu kalau boleh tahu? Sampai dengan 300. Sampai dengan 300 Ibu ya. Sebelum saya mau terapi dengan Pak Ustadz, saya ingin barangkali bisa dilihat dulu saran-saran dari Pak Ustadz bagaimana terhadap suami saya. Sekarang lagi tidur nih kebetulan. Itu Pak Ustadz. Ingin mengurangi juga ya Ibu ya, mungkin obat-obatan. Iya, kan? Iya, betul. Baik. Ya Ibu, terima kasih Ibu, itu saja. Saya mau dari Pak Ustadz barangkali bisa dilihat dulu Pak Ustadz mengenai kondisi suami saya. Saran-sarannya juga ya Ibu ya. Baik. Banyak Jak TV. Terima kasih Ibu Mutia juga di Tangerang, dan mungkin terima kasih banyak. Iya. Waalaikumsalam. Dan mungkin bisa langsung dijawab nih Pak Ustadz Sony. Adakah saran-saran? Karena tadi yang menelpon kebetulan Ibu ya, bukan suami Ibu langsung. Jadi mungkin bisa langsung dijawab oleh Pak Ustadz Sony. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Mutia. Dalam kasus diabetes seperti yang diderita oleh suami Ibu ya, begini, berdasarkan pengalaman yang kita alami di terapi kolbu. Jadi selain daripada kekuatan medis ya, katakanlah obat ya, atau jamu herbal dan segala macam, perlu juga si penderita mendukung ya, Yang pertama dukungannya adalah pertama pola makan, jelas itu saya pikir semua pasti akan menganjurkan pola makan dijaga. Tapi jangan lupa ada juga yang mesti juga dilakukan, yaitu pola pikir ya. Jadi tidak boleh stres. Nah, saya katakan begini, kenapa? Karena berdasarkan pengalaman banyak sekali pasien yang dia sudah melakukan diet ketat, ya, sudah bagus sekali diet ketatnya, obatnya pun rajin diminum, tapi gulanya susah sekali turun dan cenderung bergerak naik. Nah, kenapa? Ternyata setelah kita lakukan deteksi, kepalanya tegang sekali, ya, stres dia, jenuh dia. Nah, akibatnya apa? Gula darahnya walaupun sudah dietnya bagus, tetap dia bergerak naik. Walaupun dia sudah rajin minum obat, waduh, pokoknya rajin lah minum obat. Dietnya bagus sekali, dia tetap bergerak naik. Kenapa? Karena kejenuhan, karena stres. Nah, satu lagi yang saya pikir mungkin perlu juga ditambahkan, begini. Dalam kasus-kasus tertentu seperti gula ya, terus kemudian ada beberapa penyakit-penyakit seperti kanker atau lupus ya, macam-macam sekali. Mungkin saat ini dunia medis, dunia kedokteran sedang mencari solusinya. Artinya jawaban atau obatnya sedang dicari. Artinya apa? Artinya belum diketemukan obatnya. Nah, dalam kasus-kasus seperti itu, seperti diabetes tadi, maka penderita perlu melakukan sebuah lompatan-lompatan. Lompatan-lompatan ini sudah digambarkan di dalam kitab suci. Bagaimana pada saat itu Nabi Musa melakukan sebuah lompatan. Ya, kenapa? Karena menurut kekuatan manusia pada saat itu, Nabi Musa tidak mungkin bisa mengalahkan Fir'aun. Bagaimana bisa mengalahkan Fir'aun dengan kekuatan bala tentara, persenjataan perangnya komplit, sementara Nabi Musa hanya dengan pasukan manusia-manusia yang sangat terhina dan tidak punya kekuatan sama sekali. Tapi karena Nabi Musa melakukan sebuah lompatan, maka Nabi Musa dapat mengalahkan Fir'aun. Nah, lompatan itu adalah lompatan lewat kekuatan doa, ya, lewat kekuatan doa. Nah, disinilah makanya saya katakan tadi, kalau kita menderita penyakit-penyakit yang katakan secara medis tidak bisa lagi diobati, maka lakukan sebuah lompatan lewat doa. Nah, para pemirsa Jak TV, kebetulan pada hari ini tema kita adalah sembuh berkat doa, maka saya ingin mengajak kembali kepada para pemirsa di penjelasan awal kita tadi. Ternyata doa yang cepat diijabah adalah doa yang kalau si pendoanya dalam hidupnya dia rajin perang melawan kotoran hati. Ya, maka saya mengajak diri saya dan juga para pemirsa, temui Sang Pencipta. Di mana kita bisa menemui Sang Pencipta? Ini yang dikatakan oleh Allah kepada Rasulullah. Katakan ya Muhammad, aku ini sangat dekat
Aku lebih dekat dari urat leher. Artinya apa? Akunya ada di hati manusia. Para pemirsa JAK TV yang berbahagia, saya pikir saya dan para pemirsa sering dalam hidup kadang-kadang tanpa kita sadari seperti ada sesuatu yang bicara kepada kita. Iya, betul. Jangan deh, kasihan deh dia. Betul nggak? Ada sesuatu yang berbicara dengan kita. Itulah yang disebut hati nurani. Nah, ini yang Allah katakan, aku ada di situ, temui aku, katakan ya Muhammad. Nah, ini semua perlu kita persiapkan untuk bisa menemui, yaitu dengan cara apa? Kita bersihkan hati kita dari kotoran-kotoran hati, iri, dengki, buruk sangka, sombong. Itu kita bersihkan. Supaya apa? Supaya kita bisa bertemu di hati nurani tadi. Nah, ini apa gunanya? Gunanya adalah dalam rangka kalau suatu saat kita perlu melakukan sebuah lompatan. Entah itu lompatan dalam bidang kesehatan, entah itu lompatan dalam bidang kita mungkin terdesak dalam bahaya perang. Kita perlu lompatan. Misalkan kita perlu lompatan dalam, misalkan kita dalam keadaan ekonomi yang sangat terbatas. Ini ibaratnya rezeki kok mampet aja tiap hari kagak ada rezeki ini. Ya kan, ini ustadznya dakwah aja dia rezeki gimana, perut lapar kan begitu. Kita perlu lompatan. Nah, lompatan ini lewat apa? Lewat doa. Nah, doa seperti apa yang cepat diijabah? Ternyata doa yang terus dipendoanya dalam hidupnya, rajin perang melawan kotoran hati. Baik.